Hujan sejak tengah malam dan sampai ini jam 9 pagi masih turun deras. Dan tadi malam kita asik ngobrol hampir jam 11 malam. Kecapean tidur sampai bangunnya jam 8 pagi. Biasanya kita itu setengah 6 sudah bangun, juga karena adem. Nah, seperti biasa sedulur, di lokasi saya ini yang paling saya hindari sekarang adalah potensi biawak, dan kita sudah coba membatasi geraknya, tetapi biawak itu bisa manjat dan kemudian naik termasuk mencari makanan. Itu ikan yang ada di kerambah dan termasuk juga mungkin limbah-limbah usus yang kita kadang-kadang ada stok untuk dikasih buat ikan lele. Tetapi pagi ini sekitar jam 6:30 kita kemalingan oleh biawak, dan ini dua babon ini akhirnya kehilangan telur. Nah, yang ini babon cetak tua ini kehilangan telur 2 butir, dan ini babon hitam ini kehilangan telur 3. Nah, sementara yang blorok itu kehilangan telur 2, yang satu lagi blorok kehilangan telur 3. Nah, yang mengeram ini kehilangan telur 2 yang dia erami. Padahal semua itu sebenarnya adalah rencana bagaimana mulai memisah anakan ayam hasil persilangan. Kalau yang ini dengan Bangkok, yang ini dengan Plucker, nah yang ini dengan Black Bull. Nah, jadi tadinya kita berharap itu kita akan openi dan kita mulai pisah masa breedingnya. Ini sisa 3, tadinya 5, dan ini mudah-mudahan saya akan kontrol pagi-pagi supaya 3 ini minimal ada yang netas 1 atau 2, syukur-syukur nantinya jadi pejantan. Tetapi ini hasil kawin silang dengan ayam pacek Bangkok. Nah, sementara yang ini juga kehilangan telurnya. Ini ada satu mengeram, ini sekitar paling lama seminggu. Lalu sudah ada babon bertelur ya, yang berada di kandang indukan itu ada 3 kapling di situ. Nah, ini sudah bertelur 2, ini bertelur 2. Ini relatif besarnya cukuplah. Nah, ini bertelur 5. Kalau ini relatif cukup besar. Nah, ini jantan, ini lonjong. Nah, ini juga jantan, kemungkinan jantan. Ini sisa 3, tadinya 5, dan ini mudah-mudahan saya akan kontrol pagi-pagi supaya 3 ini minimal ada yang netas 1 atau 2, syukur-syukur nantinya jadi pejantan. Tetapi ini hasil kawin silang dengan ayam pacek Bangkok. Nah, sementara yang ini juga kehilangan telurnya. Jadi lokasi ini yang paling sekarang diantisipasi adalah biawak ya, karena dulu biawak itu sering juga manjat masuk ke belakang. Dulu waktu saya memelihara anakan bebek yang ditetasin dengan mesin tetas sederhana juga habis. Nah,
Jadi dia kadang datang itu jam sekitar 5:30 sampai 6:30. Nah, hari ini pagi ini saya tertidur, lalu kemudian datang siang, lalu kemudian datang sore. Jadi pada saat-saat jam makan. Sementara di Kobak ini juga banyak ikan berkurang. Nah, ini kita juga lagi berusaha memelihara budidaya ikan lele dalam kerambah. Nah, semua itu sebenarnya adalah ikhtiar kita untuk mengembangkan beberapa keahlian dalam bidang kewirausahaan, khususnya budidaya lele, budidaya ayam. Saat ini budidaya bebek kita tidak lakukan untuk fokus pada khusus ayam. Dan seiring kita memelihara ayam, memang kucing-kucing kita bertambah banyak terus. Jadi hari ini kita kemalingan telur sekitar 22,5, 9, sekitar 9 telur yang merupakan hasil dari perkawinan silang dari beberapa pacek-pacek pilihan. Jadi memang risiko itu ada datang dari faktor eksternal, ada datang dari faktor internal, dan itu dalam pengalaman perjalanan budidaya 2 tahun pertama ini kita coba belajar bagaimana mengurangi dan juga mengantisipasi serta menghilangkan risiko tersebut. Terakhir memang garangan, kalau garangan di kandang belakang sudah relatif tidak masuk lagi. Tetapi kalau biawak, karena ini merupakan lingkungan kolam dan di seberang itu adalah Sungai Citarum Utara, maka hanya berjarak sekitar 50 meter dari Sungai Citarum Utara, mereka bisa sering datang ke sini. Apalagi ada yang bersarang di pojok rerumputan rimbun di sana ini, di sana itu. Jadi ada sekitar 2 indukan, ada 2 remajanya dan 1 anakannya. Jadi kita sudah mengantisipasi dengan memberikan racun, tetapi racunnya juga nggak ada dampaknya, bebas saja berkeliaran dari mulai racun murahan sampai racun mahal. Jadi kita juga lagi bingung apakah akan membuat jebakan atau membuat cara lain agar akhirnya garangan itu biawak itu pada akhirnya hilang atau tidak terjadi lagi kemalingan telur. Ini sedulur di kandang breeding ini lah biasanya kita lakukan proses pemeliharaan seusai anakan ayam dilepas dari induknya. Jadi ini ada 4 tempat, dimana tadinya ini cuma 2 kelompok, tetapi seiring dengan pertambahan usia mereka tumbuhnya beda-beda dan akhirnya kita pisah dan kita bagi-bagi. Yang satu kira-kira ukuran kita jadikan jadi 1 ya, yang kira-kira memang agak lebih besar kita jadikan 1, dan kemudian yang mungkin usianya beda-beda seminggu 2 minggu kita jadikan 1, dan kemudian yang kira-kira seukuran dan juga ya akur-akur kita jadikan 1. Kira-kira demikian sedulur. Risiko itu nyata ada di lingkungan kita, baik dari faktor luar termasuk faktor lingkungan ya. Salam sehat, salam sejahtera, salam satu hobi.